Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, anak-anak kelas 10, perkenalkan nama Ibu Mei Santi Boruna Pitupulu, biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Mei. Ibu adalah guru sosiologi kalian. Salam kenal dari Ibu. Ya, Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi siswa-siswi SMA Negeri 3 Tebing Tinggi. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan perdana kalian untuk belajar sosiologi. Ibu tahu mungkin kalian waktu SMP belum sepenuhnya belajar mengenai sosiologi. Jadi kalian mungkin kurang paham atau belum paham sama sekali apa sih pelajaran sosiologi itu. Nah, pertama kali Ibu memperkenalkan buku yang akan kita pakai selama 1 semester. Nah, bahkan ini adalah untuk 1 tahun ya, 2 semester. Jadi ini gambarnya ya anak-anak Ibu. Nah, ini bisa kalian dapat di perpustakaan. Jadi buat kalian yang belum memiliki buku sosiologi, segera diambil atau diminta di perpustakaan. Ini gratis, tidak bayar. Jadi gunakan fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah. Nah, pertemuan pertama kita ya. Jadi ini untuk khusus pertemuan ini Ibu akan memaparkan materi-materi apa saja yang akan kita bahas ya selama 1 semester. Jadi biar kalian tahu apa-apa aja yang akan kita bahas dan akan kita pelajari di mata pelajaran sosiologi ini. Pertama, pada bab pertama kita akan mempelajari mengenai fungsi dan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita akan mempelajari apa sih pelajaran sosiologi itu. Sosiologi mempelajari tentang apa saja sih dan manfaatnya untuk kehidupan kita apa aja sih. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian penerapan metode-metode apa yang dilakukan dalam pelajaran sosiologi. Menarik kan? Jadi di bab pertama ini kita akan mempelajari dasar-dasar pelajaran atau ilmu sosiologi. Nah, untuk bab kedua kita akan mempelajari mengenai hubungan sosial. Hubungan sosial. Kenapa sih kita perlu melakukan hubungan seperti kayak laki-laki dengan perempuan, misalnya saling suka? Kenapa diawali dengan yang namanya hubungan? Kalau nggak kenal maka gimana tumbuh yang namanya rasa suka? Nah, itu dipelajari di sosiologi. Di bab kedua kita akan mempelajari yang namanya hubungan sosial. Bagaimana hubungan kita dengan teman kita atau dengan keluarga kita, bahkan dengan lingkungan sekitar kita. Jadi dalam 1 semester ini kita mempunyai 2 bab yang harus kita selesaikan. Yang pertama tadi apa? Ya, yang pertama tadi mengenai fungsi dan peran sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua mengenai hubungan sosial. Nah, di dalam hubungan sosial ini kita mempelajari yang namanya interaksi sosial. Apa itu melakukan interaksi ya. Kemudian kita mempelajari namanya jenis-jenis interaksi. Kemudian kita mempelajari yang namanya realitas sosial. Nah, apa sih yang dimaksud realitas sosial? Nanti kita akan bahas tuntas pada 1 semester dalam pelajaran sosiologi. Kemudian Ibu akan memberitahu kepada kalian mengenai teknik pelaksanaan pembelajaran sosiologi yang Ibu ampuh ya. Jadi Ibu ada aturan atau teknik pelaksanaan pembelajaran dari Ibu. Yang pertama, kalian boleh catat ya. Yang pertama, Ibu akan mengadakan ulangan bulanan setiap bulan ya. Ibu akan melakukan yang namanya ulangan atau latihan bulanan. Jadi itu Ibu kasih kuis. Nah,
kalian harus menjawabnya dengan baik dan benar, karena setiap jawaban kalian akan Ibu nilai. Kemudian setiap kali pertemuan Ibu akan memberi yang namanya tugas. Ya, tugas-tugas yang Ibu berikan itu bervariasi. Bisa Ibu beri tugas melakukan yang namanya analisis artikel. Ya, jadi nanti Ibu akan beri artikel, kemudian kalian membahas artikel itu dengan runtutan pertanyaan yang telah Ibu susun. Kemudian Ibu bisa memberi kalian tugas membuat yang namanya PowerPoint. Ya, kalian jadi menjelaskan suatu topik dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, dan banyak lagi tugas-tugas bervariasi yang akan Ibu beri kepada kalian. Jadi kalian harus tetap semangat dan lebih semangat, karena belajar sosiologi itu sangat baik dan dia membuat kita lebih menambah wawasan kita. Kemudian hal-hal yang harus kalian pahami yang tidak boleh kalian lakukan atau yang merupakan pelanggaran dalam pelajaran sosiologi ini, kalian harus catat. Yang pertama, ketika Ibu memberikan tugas kepada kalian dan Ibu sudah memberikan jangka waktunya, nah kalian harus mengumpul tugas itu sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tetapkan. Jika tidak, ya kan, jika kalian tidak sesuai dengan jangka waktu yang Ibu tetapkan, Ibu tidak mau menerima tugas kalian lagi, dan bahasa lainnya nilai kalian itu kosong. Ya, kalau kalian tidak memberi yang namanya konfirmasi ataupun memberi pesan kepada Ibu kenapa kalian telat, ya, dan alasannya yang harus bisa Ibu terima selaku kalian siswa, ya. Jadi misalnya kalau kalian itu telat, terus kalian konfirmasi ke Ibu, Bu, saya telat ngumpul tugas karena saya ada urusan keluarga. Ibu nggak mau terima yang namanya urusan keluarga. Karena apa? Karena kalian belum berkeluarga, ya anak-anak Ibu. Kemudian Ibu paling suka sama anak yang suka bertanya, ya, bertanya mengenai materi yang Ibu berikan. Ya, kalau kata guru-guru, tanda orang pintar itu tanda dia mau bertanya apa yang dia tidak pahami. Ya, kalau kalian tidak bertanya, ada dua kemungkinan: kalian tidak melihat materi yang Ibu berikan, atau kalian sama sekali tidak mengerti itu. Jadi kalau kalian rajin bertanya, Ibu makin ingat sama kalian, sama nama kalian, dan itu bakal berpengaruh dengan nilai-nilai kalian. Ya, ingat ya tadi apa yang tidak Ibu suka, dan yang kedua apa yang Ibu suka. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembelajaran sosiologi. Ibu harap kalian itu harus menjadi siswa-siswi yang bijak, ya. Jangan sikit-sikit bertanya yang gak penting. Oke, bertanyalah mengenai hal yang penting dari setiap pesan atau informasi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, tadi Ibu sudah panjang lebar menjelaskan sedikit banyaknya mengenai materi pembelajaran kita selama 1 semester, sudah Ibu jabarkan. Kemudian Ibu sudah menjabarkan teknik pelaksanaan pembelajaran sosiologi juga, apa yang perlu kalian ketahui dan apa yang perlu kalian warning atau kalian perhatikan, ya. Sekarang Ibu mau kasih kalian tugas pemanasan. Jadi ini tugas ringan, ya, untuk membuka pengetahuan kalian mengenai sosiologi. Nah, dari tadi Ibu bilang pembelajaran sosiologi. Pembelajaran sosiologi itu tadi membahas mengenai peran sosiologi di bab pertama. Kemudian membahas mengenai hubungan sosial, ya kan, dalam sosiologi. Nah,
Sekarang Ibu mau tanya sama kalian, sebenarnya definisi atau pengertian sosiologi itu apa sih? Ya, jadi tugas kalian yang pertama, tugas pemanasan ini, Ibu mau memberi tugas kepada kalian. Kalian cari, ya, kalian baca terlebih dahulu apa sih pengertian dan apa sih sebenarnya ilmu sosiologi itu. Nah, jadi yang kalian cari adalah pengertian ilmu sosiologi, baik itu pengertian umumnya atau pengertian yang diberikan oleh para ahli, ya. Jadi dua tugas yang kalian cari, yaitu pengertian umum sosiologi dan pengertian dari para ahli. Oke, tugasnya nggak banyak kok, tugasnya hanya dua, biar kalian tuh lebih antusias apa sih sebenarnya sosiologi. Nah, Ibu kasih kuncinya ya, sedikit penjelasan singkat dari Ibu. Jadi sosiologi itu berbicara mengenai teman, ya. Loh, kok berbicara mengenai teman? Nah, untuk selengkapnya kalian cari dulu, nanti Ibu akan kasih penjelasannya di minggu depan. Oke? Ingat ya, tugasnya adalah mencari pengertian sosiologi, pengertian umumnya dan pengertian dari para ahli. Minimal dari para ahli itu Ibu minta 5. Sedikit lah ini 5. Ada banyak para ahli yang bisa memberikan pendapatnya mengenai definisi sosiologi. Oke ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dari buku, dibuat di buku catatan, kemudian difoto dan dikirim ke Google Class kita. Ibu sudah bagi kode GC-nya. Jangan lupa join ya, jangan lupa join. Oke, tugasnya dikerjakan, tetap semangat, rajin belajar, dan pesan Ibu juga untuk kalian tetap jaga kondisi kesehatan. Patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari yang namanya kerumunan. Ya, Ibu berharap, kita berdoa semoga pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul atau belajar di sekolah. Amin. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam dari Ibu Me. Bye bye.